siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, hasil penyidikan polisi telah dibuka atas kebakaran hebat gedung utama Kejaksaan Agung. Tidak ada unsur kesengajaan, melainkan kelalaian. Dipicu oleh puntung rokok pekerja renovasi. Bermula dari lantai 6, seketika membakar hampir seluruh gedung utama Kejaksaan. Konon, ada cairan pembersih lantai yang menjadi akseleran, alias mempercepat dan meratakan kebakaran. Efeknya, rekaman CCTV seketika hilang terbakar. Benarkan semua ini? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menelisiknya eksklusif dalam Si Puntung dan Hangusnya Gedung. Penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung karena open flame atau nyala api terbuka. Bara api ini bisa berasal dari rokok. Olah TKP dari Puslapor dan ahli kebakaran, ternyata di gedung Kejaksaan Agung itu menggunakan alat pembersih yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bermerek Top Cleaner. Rekaman CCTV yang ada di gedung utama Kejaksaan Agung kini semuanya hilang. Ya, artinya tidak bisa kemudian diakses lagi. Anda curiga ini tujuannya hanya CCTV? Setidaknya orang-orang yang pernah ditemui Pinangki, orang penting di gedung itulah kan gitu kan, ada banyak orang dan juga banyak pejabatnya dan bisa jadi orang penting. Kalau toh ini eksiden, beliau-beliau itu lega, setidaknya tidak terbukalah saya ditemui Pinangki. Anda melihat bahwa jangan-jangan memang sengaja dibuat supaya ada orang kerja di sana untuk kemudian ada kebakaran yang bisa muncul. Maka saya minta kepada penyidik kepolisian melakukan rekonstruksi lengkap dan terbuka proses ini semua. Saya ingin mencari, saudara, bagaimana kemudian cairan pembersih lantai yang berdasarkan hasil penyidikan kepolisian diduga menjadi penyebab utama kebakaran yang meluas dan merata. Tapi saudara, saya mendapatkan informasi tidak mudah alias sulit untuk mendapatkan cairan tersebut. Bukan di toko-toko yang terbuka, tapi saya mendapat informasi di gang yang ada di depan saya. Saya akhirnya mendapatkan jenisnya. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Ini, saudara. Saya mencoba untuk mengambil kayu kering dan kemudian membakarnya. Sempat terbakar sedikit, tapi kemudian langsung mati. Saudara, sejumlah hasil penyidikan dari pihak kepolisian telah dibuka. Ada sejumlah pertanyaan yang kemudian mengemuka apa yang sesungguhnya terjadi. Saudara, saya sampaikan informasinya berikut ini. Bara api ini bisa berasal dari rokok. Adanya penggunaan minyak lobi atau alat pembersih lantai yang bermerek Top Cleaner. Ada 5 tukang. Sabtu malam 22 Agustus lalu, api tiba-tiba berkobar, melahap habis gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta secara cepat tak lebih dari 3 jam.
65 unit mobil dan ratusan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebelas jam berjibaku melawan si jago merah, api baru padam sepenuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa api menjalar begitu cepat? Awalnya polisi menduga ada unsur kesengajaan dalam kebakaran hebat ini. Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30, kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang biro kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta, ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Peristiwa yang terjadi, sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Belakangan polisi memperbaharui hasil temuan mereka. Kebakaran gedung Kejagung bukan disengaja, tapi karena lalai. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Gedung utama Kejaksaan Agung memiliki 7 lantai. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan disebutkan, api muncul sekitar pukul 7 malam dari sisi kiri lantai 6, tepatnya di Aula Biro Kepegawaian. Dengan cepat kemudian api menjalar ke lantai atas dan bawah. Dalam 1 jam, 2 unit lantai hangus terbakar. Terdengar pula beberapa kali letupan dari dalam gedung. Hingga akhirnya jelang tengah malam, api melumatkan seluruh lantai gedung Kejaksaan Agung. Api baru bisa dijinakkan sepenuhnya setelah 11 jam kemudian. Nggak ada. Ya, jadi itu kena kealpaan. Ya, pasal 188. Oh, dipastikan 188 ya? Bukan dipastikan, saya bicara alat bukti. Ya. Kena kealpaan. Nanti kealpaannya bagaimana, kita lihat perkembangan di persidangan. Fakta baru muncul. Puntung rokok biang keladinya dengan cairan pembersih lantai yang menyebabkan gedung utama rata terbakar. Para pekerja bangunan yang sedang merenovasi aula lantai 6 Biro Kepegawaian dianggap punya andil. Mereka diketahui merokok saat bekerja dan membuang puntungnya sembarangan sehingga menyulut bahan mudah terbakar. Mengapa seluruh gedung bisa terbakar merata? Hasil penyidikan polisi menyatakan cairan pembersih yang digunakan di seluruh lantai gedung menjadi sebab api menjalar begitu cepat. Cairan tersebut mengandung senyawa yang mudah terbakar. Setelah Puslapor kemudian melakukan pengecekan temuan-temuan adanya fraksi solar dan thinner di setiap lantai, kemudian kita lakukan penyidikan dari mana barang ini berasal. Dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalaran api di gedung kejaksaan itu adalah adanya penggunaan minyak lobi atau alat pembersih lantai yang bermerek Top Cleaner.
5 pekerja bangunan dan mandor yang tidak hadir saat kebakaran mengawasi para pekerja ditetapkan sebagai tersangka. Pun, penjual cairan pembersih Top Clean serta pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung. Sang pejabat diketahui menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan cairan pembersih Top Clean. Para tersangka dikenakan pasal 188 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan petaka dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sejumlah pertanyaan mengemuka. Benarkah cairan pembersih bisa menjadi pemicu tragedi terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung secara cepat dan merata? Apa efek dari kebakaran? Dan benarkah ada pekerjaan proyek ilegal yang menyebabkan kebakaran? Aiman mengupasnya eksklusif. Saya tidak akan berhenti, saya akan coba menelisiknya. Saya akan mencari cairan yang dikatakan sebagai cairan yang bermerek Top Clean, kini sudah dihentikan produksinya karena dianggap tidak memiliki izin edar. Benarkah cairan Top Clean itu yang ditemukan dari hasil penyidikan kepolisian berada di tiap lantai Kejaksaan Agung, gedung utama, lalu kemudian menjadi faktor akseleran atau faktor yang mempercepat dan membuat rata kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung? Seperti apa cairan itu? Bagaimana sifatnya? Saya akan mencarinya. Tidak mudah untuk mencarinya karena proses distribusinya telah dihentikan. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Saudara, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di daerah Tebet. Saya ingin mencari, saudara, bagaimana kemudian cairan pembersih lantai mereknya Top Clean berdasarkan hasil penyidikan kepolisian diduga menjadi penyebab utama kebakaran yang meluas dan merata di gedung utama Kejaksaan Agung. Karena di setiap lantai menggunakan cairan pembersih itu. Saya ingin mencari cairannya dan saya ingin mengetahui sifat dari cairan tersebut. Tapi saudara, tidak mudah alias sulit untuk mendapatkan cairan tersebut karena saat ini sudah dinyatakan tidak memiliki izin edar. Ikuti saya, saudara, saya akan masuk. Rumahnya adalah yang berwarna hijau itu. Saya akan menelisiknya eksklusif